حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibn Malik yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seperti biasanya matan yang terakhir disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan yang ke-35 seputar jama' mudzakkar salim. Fadhal. Ewa. Ewa. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan di simak baik-baik barakallahu fiik. Halaman yang ke 146. Sekarang kita masih berada pada pembahasan syarat-syarat isim yang bisa dijamak mudzakkar salim. Kalau syarat yang global yang sering disebutkan para ulama itu cuma 2 sebenarnya. Terus syarat tambahan juga penting juga sebagai faedah. Kalau syarat yang 2 tersebut an yakunal ismu alaman li mudzakkarin aqilin, 1. Yang kedua an yakunal ismu sifatan li alamin mudzakkarin aqilin. 2 itu sering muncul. Ada syarat tambahan itu sebagai faedah. Kita lihat asyartul khamis sekarang, syarat yang ke-65. An yakuna khaliyan min at-tarkib al-mazdi wal idhafi wal isnadi. Penting ini. Syaratnya isim yang dijamak mudzakkar salim tersebut kosong dari susunan mazdi. Tarkib mazdi itu apa sih? Tarkib mazdi kita lewati dulu ya. Tarkib mazdi itu termasuk salah satu bagian daripada apa? Al-ism alladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin. Mafhum? Ya kan? Al-alamiyah ma'a tarkib mazdi. Seperti ba'la bakka, hadramauta. Faham? Paham ya? Nah, mafhum teman-teman? Ba'la bakka dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu adalah barakallahu fiik, berhala, bakun pemiliknya. Jadi satu dari ba'la bakku. Mafhum? Hadramautu awalnya di hadra dan mautun. Jadikan satu di hadramautu. Mafhum? Nah, berarti tarkib mazdi itu apa sih? Tarkib mazdi itu adalah apa? Barakallahu fiik. Ja'lu kalimatain isman wahidan. Menjadikan 2 kata menjadi satu nama atau satu isim. Paham belum? Nah, jadi 2 kata ja'lu al-kalimatain isman wahidan, menjadikan 2 kata menjadi satu nama. Ba'lun bakun, berapa kata itu? 2 kata. Jadi satu nama tempat ba'la bakku. Mafhum? Hadramautun, berapa kata Abdullah? Awalnya 2 kata. Jadikan satu nama. Kota di Yaman sana, Hadramautu. Mafhum? Itu namanya tarkib mazdi namanya. Termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Itu enggak boleh ba'la bakun, enggak boleh. Hadramautun, enggak boleh. Mafhum? Yang kedua, wal idhafi, tarkib idhafi. Tarkib idhafi, tarkib mudhaf ilaih. Itu juga enggak boleh antum jamak mudzakkar salim. Paham? Antum bikin jamak mudzakkar salim enggak boleh. Contohnya Abdullahi. Abdullahi susunan apa? Tarkib idhafi. Abdun mudhaf, lafdzu jalallah mudhaf ilaih. Boleh enggak? Abdullahi Abdullahi atau Abdul Ilahun misalkan. Abdul Ilahun. Allah dijamak al-ilah. Al-ilahun, Abdul Ilahun. Boleh enggak? Enggak boleh. Mafhum? Naam. Wal isnadi, tarkib isnadi juga enggak boleh dijamak mudzakkar salim. Tarkib isnadi enggak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Tarkib isnadi itu apa sih kemarin? Barakallahu fiik. Naam. Tarkib isnadi itu ja'lu al-jumlatain isman wahidan. Menjadikan 2 kalimat jumlah ya, 2 kalimat menjadi satu nama. Contohnya 2 kalimat bagaimana? Nah, barakallahu fiik, kita katakan 2 kalimat itu contohnya, nah barakallahu fiik, qama Muhammadun. Ya, atau afan, atau ja'lul kalimah isman wahidan, menjadikan satu kalimat itu ja'lul jumlah isman wahidan.
menjadikan jumlah itu kalimat itu menjadi satu nama. Jumlah itu kan jumlah fi'liyah bisa, jumlah ismiyah bisa. Ada orang namanya Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun jumlah atau bukan? Abdullah, jumlah ismiyah. Ada orang namanya Zaidun qa'imun. Nah, itu atau jadikan nama. Ja'a Zaidun qa'imun, ra'aitu Zaidun qa'imun, marartu bi Zaidun qa'imun. Enggak berubah sama sekali kalau tarkib isnadi. Enggak boleh. Atau mengubah ja'a Zaidun qa'imun, enggak boleh. Paham? Paham enggak Abdurrahman tarkib isnadi ini? Tarkib isnadi itu atau menjadikan jumlah itu menjadi nama gitu loh. Mau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah contohnya apa? Nah, kutila fa'run. Ada orang namanya kutila fa'run. Jumlah atau bukan itu? Jumlah. Nah, jumlah itu harus dijadikan nama. Jumlah itu harus dijadikan nama, itu namanya tarkib isnadi. Nah, itu enggak berubah sama sekali itu. Harakatnya muqaddarah. Mana amidzuhuriha? Apa mana amidzuhuriha? Bi harakatil hikayah. Namanya gitu. Jadi harokatnya dihikayatkan, didongengkan saja harokatnya itu. Faham? Naam. Ja'a kutila fa'run, ra'aitu kutila fa'run, marartu bi kutila fa'run. Mafhum? Nah, itu namanya tarkib isnadi. Itu enggak bisa antum ubah menjadi jamak mudzakkar salim. Ja'a kutila fa'run. Enggak bisa. Naam. Fa amma tarkibul mazzi wa huwa dhammu kalimatain ba'dihima ila ba'd. Ini untuk menjelaskan. Adapun tarkib mazzi yaitu menggabungkan dua kata sebagian keduanya kepada yang lainnya. Dua kata digabungkan. Dham itu digabungkan ya. Itu menggabungkan dua kata. Naam, ba'dihima ila ba'd. Sebagian keduanya kepada sebagian. Ba'la bakun. Paham ya? Itu aslinya dari kata ba'lun dan bakun. Dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun itu pemiliknya. Jadi satu nama tempat namanya ba'la bakun. Ba'la baku. Naam. Seperti itu. La ala sabil idhafah, bukan bentuknya idhafah, bukan. Bukan bentuknya mudhaf ilaih, bukan. Faham ya? Kalau mudhaf ilaih kan pertama, yang kedua mesti majrur. Nah, ini enggak. Paham ya? Nah, misal contohnya ba'la bakka. Fayaqulun la yasih an tajma'aha ala ba'la bakun, ya kan? Maka mereka mengatakan enggak dibenarkan engkau menjamak ba'la bakku tersebut dengan jamak ba'la bakun. Fala taqul ja'a ba'la bakun. Nah, enggak boleh antum mengatakan ja'a ba'la bakun. Kenapa? Karena ba'la bakku adalah apa? Tarkib mazzi. Mafhum insyaallah ini ya? Naam. Wa misluha yang semisal dengannya ma'di karib. Ma'di karib dari dua kata, ma'di dan karib. Nah, itu enggak boleh. Ma'di karibun enggak boleh juga. Fala yasihu an tujma'il nabi wasatad dawu, ya kan? Maka enggak dibenarkan dijamak kecuali dengan perantara dawu. Ada dawu harusnya. Mudhafatan ilal mufrad. Dawu mudhaf kepada mufrad. Fataqul ja'a dawu ba'la bakka. Ja'a dawu ba'la bakka. Ai ashab hadzal ism. Pemilik nama ini. Ja'a dawu ba'la bakka. Itu baru bisa. Berarti yang dijamak apa? Dawunya. Kalau dawu enggak masalah. Iya enggak? Namdzu mufrad, dawa musanna. Kalau jamak dawu. Dawul ilm, ulul ilm, ashabul ilm. Mafhum insyaallah ini ihsan? Ayo na'am. Wa dhahaba ba'dun nuhat ila jawazi jam'il murakkab tarkiban mazdiyan jam'a mudzakkarin saliman. Lihat ini. Dan sebagian ahli nahwi berpendapat bolehnya menjamak tarkib mazdi ini dengan jamak mudzakkar salim. Wa 'ala hadza taqul ja'a ba'la bakun. Maka berdasarkan penjelasan atau pendapat ini, engkau katakan ja'a ba'la bakun. Ini sebagian ahli nahwi berpendapat seperti itu. Wa yasihu aidan an taqul fi jam' sibawaih. Lihat ini. Maka dibenarkan pula, dibolehkan juga kau mengatakan ketika menjamak sibawaihun. Nah, menurut apa? Pendapat sebagian ulama tadi itu. Wa hadza bina'an 'alal qa'idah sa'idah asy-syamikhah. Lihat ini. Hal ini kenapa? Karena dibangun di atas kaidah yang sa'irah, yang sudah berjalan, as-sa'idah yang sudah kuat, asy-syamikhah yang sudah kokoh. Annahu, apa kaidahnya? Idza ikhtalafa an-nahwiyyun fi mas'alatin akhadna bil ashal. Ini kaidahnya, kaidah beliau. Masyaallah. Ya, beliau milih yang paling mudah sudah. Apabila ahlu nahwi berselisih dalam suatu permasalahan, maka kami mengambil yang paling mudah. Yang paling mudah bagaimana? Ya sibawaihun, selesai. Paham ini? Ada yang mengatakan enggak boleh sibawaih. Lah kenapa? Itu kan tarkib katanya. Nah, terus bagaimana? Ya enggak boleh, harus dikasih dawu katanya. Nah, yang satunya mengatakan boleh enggak masalah. Nah, itu yang paling mudah itu. Ja'a sibawaihun.
Ra'aitu sibawaihin, marartu bisibawaihin itu. Mafhum teman-teman? Kita lihat lagi. Nah, fa naqulu 'ala qaul rajih, maka kita katakan berdasarkan pendapat yang kuat, jaa ba'la bakun wala mani. Masyaallah. Maka kita katakan jaa ba'la bakun wala mani, enggak ada larangan. Enggak ada mani, enggak ada larangan. Faham? Jadi boleh atau tidak berarti kesimpulannya? Ihsan, boleh. Jaa ba'la bakun, ra'aitu ba'la bakin, marartu bi ba'la bakin. Naam. Wa amma idza kana tarkiban idhafiyan, adapun kalau tarkib mudhaf ilaih, tarkib idhafiyan, tarkib mudhaf ilaih, nahwu Abdullah, fa kaifa yujma'? Nah, sekarang kalau Abdullah berapa orang? Satu kan? Lah bagaimana kalau banyak Abdullah itu loh? Kalau Abdullahnya banyak bagaimana? Cara jamaknya. In jama'tal mudhaf ilaih faqult. Kalau engkau menjamak mudhaf ilaihnya, engkau katakan Abdullahun. Ya kan? Abdullahun. Nah, fa fi iskal. Fafihi iskal, di sini masih ada iskal lagi kalau antum jamak mudhaf ilaihnya. Ilahnya antum jamak ilahun. Ini ada iskal kata beliau. Fafihi iskal, ada iskal lagi. Li'annahu subhanahu wa ta'ala wahid. Perhatikan ini. Dikarenakan Allah Ta'ala kan satu. Kalau ilahun banyak ilah atau tidak? Banyak. Wa hadza mani'un syar'iyyun, maka ini penghalang secara syariat, enggak boleh kita menyekutukan Allah Ta'ala. Tunggal satu ya satu. Wa in qulta, kalau kamu katakan Abdullahi, lihat itu, ada wawunya situ. Aslinya Abduna aslinya. Bil wawi ala annahu jam'un, dengan wawu berdasarkan bahwasanya itu jamak, sirta ka'annaka adafta, maka menjadilah engkau seakan-akan engkau menyandarkan jami'a haula ila wahid. Perhatikan ini. Seakan-akan engkau menyandarkan semua mereka Abdullah ini kepada satu zat yang satu. Paham ya? Nah, paham belum? Seakan-akan apa engkau sandarkan haula mereka Abdullah ini kepada zat yang satu. Fala ya'lamul mukhatab annahum jamaah. Nah, sedangkan yang diajak bicara enggak tahu bahwasanya mereka itu jamaah, enggak tahu Abdullah. Ya enggak? Kalau ngomong itu kita ngomong ya. Za'a Abdullah. Orang tahunya apa orang tahunya? Satu kan? Kalau tulis baru nampak ada wawunya itu kalau tulis. Ya enggak San? Kalau tulis ada wawunya kan? Tapi kalau diucapkan Za'a Abdullah, berapa orang? Orang mengiranya berapa orang mengira? Satu gitu loh. Faqad yadhunnu annahu lafdun majmu'un 'ala sighatil jam'. Bisa jadi orang menduga atau menyangka atau menduga bahwasanya itu lafaz majmu', lafaz dari jamak, di atas bentuk jamak. Nah, itu kan orang mengira gitu kan. Wa huwa li wahid, padahal itu untuk satu. Walidha, oleh karena ini, indal jam' ta'ti bi kalimatin dawu. Kalau menjamak maka didatangkan kata apa? Dawu, fataqul ja'a dawu Abdullah. Apa takdir ja'a ashabu Abdullah? Ai ashabu hadzal ism. Amin. Telah datang orang-orang yang namanya Abdullah gitu maksudnya itu. Pemilik nama ini berarti orang-orang yang namanya Abdullah. Banyak atau tidak orang yang namanya Abdullah? Banyak. Berarti jamak dawunya itu. Was-sahihu annahu yasih, masyaallah. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar bahwasannya yasih, boleh. Wa annahu yujma' al-juz'ul awwal minhu, dan bahwasanya boleh dijamak bagian pertama dari mudhaf ilaih tersebut. Berarti mana? Abdunnya dijamak. Paham? Nah, boleh. Wa yudhafu ila juz'ani, dan diidhafahkan kepada bagian yang kedua. Paham enggak maksudnya? Dijamak bagian pertama abdunnya, disandarkan kepada bagian yang kedua itu lafdz jalal Allah. Fataqul ja'a Abdullahi. Memang orang ketika dengar kayak gitu ya taunya mufrad. Tapi kalau tulis nampak atau tidak Abdullah? Nampak kalau tulis? Abdullah? Nampak, barulah tahu kalau itu jamak. Tapi kalau diucapkan ja'a Abdullahi, yang antum terdengar berapa orang? Satu. Paham ya? Contohnya kalau dua Abdullah. Seharusnya Abdanillah, ya enggak? Abdanillah dibuang nunnya. Abdullah. Ja'a Abdullah. Masa Abdullah kok mansub? Ja'a Abdullah. Yang kita inginkan berapa? Dua Abdullah. Ja'a Abdullah. Ya akhi, akhta'ta ya akhi, kamu keliru, masa ja'a Abdullah. Yang benar ja'a Abdullah. Kita menginginkan dua gitu loh. Kalau gitu ditulis, tulis nampak ditulis. Kita lihat itu. Naam, kama taqulu fil musannas, sebagaimana aku katakan ketika musannas Abdullah. Benar, ja'a Abdullah, benar enggak? Kalau kita inginkan dua. Benar, ja'a Abdullah, enggak perlu. Ja'a Abdullah, enggak perlu. Langsung ja'a Abdullah. Kok mansub ya? Enggak mansub, itu marfu dengan alif, ditulis nampak, lihat itu. Abdullah. Wa minhu qaulul mulghiz.
Di antara contohnya adalah ucapan orang mulghis. Mulghis itu orang yang suka tebak-tebakan. Ini mulghis itu adalah orang yang suka tebak-tebakan. Jadi ini pantunnya pantun tebak-tebakan. Pantunnya untuk tebak-tebakan. Nah, barakallahu fiik, biar orang berpikir. Tapi kalau ditulis nampak gitu loh. Kalau diucapkan enggak nampak. Kalau ditulis baru nampak. Kita lihat. Laqad tafa Abdullah, lihat. Laqad tafa Abdullah bil baiti sab'atan. Sungguh Abdullah telah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kok Abdullah ya? Kalau diucapkan gitu, orang mikir kok Abdullah kok enggak Abdullah itu loh. Yang diinginkan dua Abdullah yang diinginkan. Paham? Antum lihat tulisannya itu. Tulisannya, nah ini untuk apa? Untuk ucapan. Tulisan ini untuk ucapan. Kalau ditulis enggak kayak gini bentuknya. Tulisannya di sini, yang tulis ini ucapan orang yang membuat apa? Tebak-tebakan tadi. Tulisannya kayak gitu. Ucapannya kayak gitu. Tulisannya enggak kayak gini aslinya. Paham enggak, Abdurrahman? Itu yang ditulis di sini ucapan loh ya. Ucapannya yang diucapkan oleh penyair yang bikin tebak-tebakan, ucapannya gini. Laqad tafa Abdullah bil baiti sab'atan. Tempat bil baiti ya. Sab'atan. Nah, hajja minan nasul kiramul afadilu. Nah, manusia-manusia yang mulia yang punya keutamaan berhaji ke Mina. Kok minan nasu ya? Kan min huruf jar. Maksudnya Mina ini kota Mina. Paham belum? Sehingga hajja minan nasu. An-nasu fa'il untuk hajja. Mina maf'ul bih. Kalau diucapkan nampak enggak kalau diucapkan? Nampak Abdullah diucapkan? Enggak nampak. Ditulis baru nampak. Nah, ini yang ditulis ini ucapannya. Aslinya nulisnya Mina enggak kayak gitu aslinya. Mina pakai alif bengkok aslinya. Kemudian Abdullah aslinya ada alifnya di situ. Kita lihat biar jelas. Bingung atau paham San? Paham ya? Ayo. Hadzal baitu fihi al-ghazun. Pantun ini dalamnya ada tebak-tebakan, al-ghaz tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan atau teka-teki gitu. Al-awwal yang pertama, nasbu Abdullah, ya kan, menasab Abdullah fi dhahir. Laqad tafa Abdullah. Setelah dhahir ucapan mansab enggak Abdurrahman? Ayo. Nah, nasbu Abdullah fi dhahir wa huwa fa'ilun tafa, padahal dia fa'il tafa. Tafa ini kan fi'il, butuh fa'il, kok Abdullah. Kita lihat wal jawab annahu arada tasniyata Abdullah. Jawabannya dia itu pengennya musanna, membikin musanna Abdullah. Sehingga kalau Abdullah dibikin musanna Abdullah. Kalau ditulis nampak, kalau diucapkan enggak nampak, orang bingung. Lah kok tafa Abdullah ya? Kok enggak Abdullah itu loh. Bagaimana jawabannya tadi? Yang diinginkan berapa Abdullah? 2 Abdullah. Fahiya musannan marfu'un bil alif, maka dia musanna marfu' dan alif. Wasani yang kedua nasbul bait. Ini berarti afan. Tadi anak kira ini huruf jar ya, ternyata benar al bil baita ya. Kita lihat. Nasbul baita, al bait kok masuk itu padahal ba bil baita. Ya kan? Ternyata bi-nya itu ada ya-nya gitu aslinya. Ini kalau diucapkan kayak gini. Tapi kalau ditulis kan nampak, ini yang ditulis ini ucapannya ya, sehingga nampaknya kayak gitu. Nah, tapi kalau ditulis asli enggak kayak gitu bentuknya, nanti bawahnya disebutkan nanti. Kita lihat. Menasab al-bait wa dhahir jarruhu bil ya, ya enggak? Dhahirnya seharusnya majrur nembak kan? Bil bait seharusnya kan dhahirnya loh ya. Wal jawab, jawabannya annahu arada ittisala al-ba bi ya'il mutakallim. Lihat ini. Bahwasanya dia menginginkan bersambungnya ba dengan ya mutakallim, aslinya bi gitu aslinya. Paham? Wal aslu bil baita. Aslinya itu laqad tafa Abdullah bil baita. Paham ya? Jadi Abdullah tawaf denganku, 2 Abdullah tawaf denganku mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mafhum teman-teman? Aslinya bil baita itu ba-nya itu enggak kayak gitu aslinya. Ada ayatnya bi gitu. Mafhum? Nah, kita lihat. Nah, barakallahu fi wal asl bil baita. Wal bait maf'ulun tafa, maf'ulun tafa maf'ul bih. Wasalis yang ketiga, raf'un nasu. An-nasu kok marfu' ya? Padahal ada mina. Iya enggak? Dhahir ucapannya minan nasu. Seharusnya minan nasi kalau dhahir ucapannya ya. Ternyata mina di situ bukan huruf jar. Mina kota Mina. Cuman kalau diucapkan kan enggak nampak. Paham enggak nih? Kalau diucapkan enggak nampak. Makanya di situ disebutkan, perhatikan itu. Naam wal jawab wal dhahir an-nasu. Jarruhu bi harfil jar. Dhahirnya dia majrur dengan huruf jar ya. Wal jawab annahu arada Mina ihdal masyair. Yang diinginkan bukan huruf jar min, tapi Mina, salah satu apa? Tempat-tempat untuk ibadah haji. Wan nasu fa'ilun. Nasu fa'il.
Wa taqdirul bait. Nah, ini yang baru, yang aslinya nih, lihat. Yang aslinya, perhatikan yang aslinya. Wa taqdirul bait, takdir pantun tersebut, laqad tafa Abdullah biyal baita sab'atan wa hajja minan nasul kiramul afadilu. Nah, sekarang nampak enggak sih teman-teman? Inilah yang benar tulisannya. Tulisan yang pertama itu ucapan. Ya enggak? Kalau ucapannya seperti pertama itu kan, laqad tafa Abdullah bil baita sab'atan hajja minan nasul kiramul afadilu. Itu ucapan. Kalau ditulis seperti ini. Nah, antum lihat tulisan itu. Kalau tulisannya nampak Abdullah 2 orang. Bil baita, al bait maf'ul bih. Ya kan? Kemudian hajja minan nasu, an-nasu fa'il. Paham Abdurrahman? Ewa, ini sekedar faedah yang boleh sampaikan. Barakallahu fikum. Wa nadhiru dzalika qaul syair, dan yang semisal itu adalah ucapan seorang penyair, aqulu li Abdillahi lamma siqauna wa nahnu biwadi Abd Syamsin wa Hashimi. Idzan yajuzu an yujma' sadrul murakkab tarkiban idhafiyan. Lihat ini. Jika demikian berarti boleh, boleh dijamak ujung. Nah, barakallahu fiik, boleh dijamak ujung tarkib tersebut dengan tarkib idhafi. Ya, tarkib idhafi ujungnya boleh dijamak. Ujungnya boleh dijamak. Jadi Abdullah bisa aslinya Abdullah atau Abdullah itu. Dibuang nunnya. Nah, ini kesimpulannya ya. Wa yudhafu ila barakallahu fiik ajuzi, dan disandarkan kepada bagian yang keduanya. Wala mani. Wala mani. Nah, wala mani, enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Paham ya? Jadi boleh menjamak tarkib tarkib idhafi yang bagian pertama boleh dijamak. Kemudian sandarkan pada bagian yang kedua, itu enggak ada mani, enggak ada larangan. Wa amma tarkibul isnadi, ada tarkib isnadi, fa hadha huwa alladhi fi jam'ihi iskal. Penting ini. Ada tarkib isnadi, maka inilah yang ketika menjamaknya iskal. Tarkib isnadi ini. Ba'ala bakku, nah barakallahu afan. Tarkib isnadi contohnya nanti kita lihat sini. Faqalu la budda an na'tiya bidzawu. Kalau tarkib isnadi harus kita mendatangkan lafaz dawu. Fataqul ja'a dawu syabaqarnaha. Syabaqarnaha. Nah, barakallahu fiik. Ini berarti apa? Syabaqarnaha. Syabaqarnaha dari kata syaba dan qarnah. Paham belum? Nah, kan dua kata. Syabaqarnaha. Nah, ini kan tarkib isnadi. Seperti contohnya ja'a Zaidun lah, gitu loh. Paham? Ja'a Zaidun itu tarkib isnadi. Ja'a dawu, nah barakallahu fiik, ja'a Zaidun. Harus ada dawu katanya. Ashab adalah ismnya pemilik nama ini. Jadi orang-orang namanya Syabaqarnah banyak gitu. Sehingga ngucapannya ja'a dawu Syabaqarnaha. Telah datang orang-orang yang namanya Syabaqarnaha, gitu loh. Yang memiliki nama Syabaqarnaha. Paham enggak Abdullah ini? Paham? Abdurrahman? Ayo, dipahami. Li'annaka la tastati' an tujma' jumlatan fi'liyatan. Karena kamu enggak akan mampu menjamak jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalau dijamak ya enggak bisa. Paham belum? Makanya dikasih dawu, ja'a dawu Syabaqarnaha. Telah datang orang-orang yang memiliki nama Syabaqarnah. Banyak atau tidak? Banyak. Faham salah Ihsan? Fatabayyana bihadza annal qaul ar-rajih, di garis ini ya. Maka nampaklah dengan penjelasan ini bahwasanya ucapan yang rajih, pendapat yang kuat fil murakkab tarkiban mazziyan, pada murakkab tarkib mazzi, yaitu barakallahu fi susunan yang susun dengan tarkib mazzi au idhafiyan atau tarkib idhafi, annahu yumkin an yujma' jamal mudzakkar saliman, bahwasanya mungkin untuk dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Wa ammal murakkab tarkiban isnadiyan, adapun tarkib murakkab isnadi, paham ya? Naam, fa hadza la yumkin, maka enggak mungkin, harus dikasih dawu. Mafhum? Harus dikasih apa? Dawu. Naam, seperti itu. Tambah dikit lagi ya. Qalu mudnibi ismu fa'ilin min adnaba. Adnaba yudnibu idnaban, mudnib mudnab. Yakni fa'ilan min dzambi. Pelaku apa? Pelaku dosa. Pelaku perbuatan dosa, mudnib. Mudnib itu orang yang berdosa. Wa wasfun li mudzakkarin aqilin. Dia sifat untuk mudzakkar yang berakal. Dan kita perhatikan ayyakun ismu sifatan li alamin mudzakkarin aqilin. Walaysa isman. Nah, dan dia bukan nama orang, tapi dia sifat untuk apa? Mudzakkar aqil. Fala ahad yusammihi ibnahu mudniban. Maka enggak ada seorang pun yang menamakan anaknya mudnib. Masmuk ya ismi mudnib. Ada enggak kira-kira? Siapa namamu? Namaku mudnib. Mudnib itu orang berbuat dosa gitu loh. Faham enggak Abdurrahman?
Nah, enggak ada orang menamakan anaknya Mutnib. Mutnib ibn Mal'un misalkan. Bapaknya Mal'un, anaknya Mutnib. Aneh. Wa hadzal wasfu idza ta'ammalnahu. Dan sifat ini apabila kita perhatikan, wajadna annahu li mudzakkarin aqilin. Kita jumpai bahwasanya itu mudzakkar yang berakal. Khalin min ta'anis, kosong dari ta'anis. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan laisa min babi af'ala fa'la. Penting ini. Dia bukan termasuk bab af'ala fa'la. Apa sih ini? Af'ala fa'la ini? Apa maksudnya? Maksudnya yang warna itu loh. Timbangan-timbangan warna. Asfaru safra'u, akhdaru khadra'u. Kan enggak masuk itu kan? Nah, bisa dipahami? Adzaba kan fi'il. Iya enggak? Isim fa'il mudnib kan itu. Wala fa'lanu fa'la, dan juga bukan bab fa'lanu fa'la. Kalau fa'lanu fa'la apa kemarin? Fa'lanu fa'la ini al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wan nun. Sakranu sakra, kharbanu kharba. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan bukan termasuk isim yang boleh dua-duanya, boleh untuk mudzakkar dan boleh muannas. Wa amma tarkibu, dan adapun tarkib susunan, fa khairu waridin, maka tidak ada yang datang. Li'annahu la tarkiba fi sifat, karena sifat enggak ada tarkib. Paham? Untuk sifat enggak ada tarkib, yang tarkib itu nama. Maka kita perhatikan al-wasfiyah ma tarkib mazzi ada? Enggak ada, yang ada al-alamiyah ma tarkib mazzi, seperti itu. Adapun syarat-syarat yang sifat ini insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Na barakallahu fiik, semoga bermanfaat dan bisa diulang-ulang kembali. Walhamdulillahirabbil alamin.